Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Wush! Suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di atas permukaan laut yang tenang. Sebuah cahaya merah terbang dengan cepat melesat dari kejauhan, sebelum akhirnya lepas landas dengan kecepatan mengejutkan dan menakjubkan. Karena kecepatannya yang tinggi, jejak-jejak yang jelas telah muncul di permukaan laut di bawahnya. Bang bang! Segera setelah cahaya merah ini muncul, suara gemuruh yang menggetarkan dari bumi dipancarkan dari belakang. Ratusan cahaya berdarah muncul. Banyak hiu darah pecah dari air, dan dengan panik mengejar cahaya merah di depan mereka. Pelarian dan pengejaran ini juga menyebabkan permukaan laut yang biasanya tenang, kini menjadi sangat hidup. "Cepat hentikan mereka!" teriak Komandan Xia. Mata Komandan Xia dingin sekali, ketika dia melihat cahaya merah itu dengan panik berlari menjauh. Matanya dipenuhi amarah, dan mengeluarkan raungan rendah, yang dipenuhi dengan kejahatan, dipancarkan dari mulutnya. Misi mereka ini sangat penting. Jika Mulingshan berhasil melarikan diri dan kembali ke klan Paus Sage Abadi, pasti akan membangkitkan gelombang mengerikan. Pada saat itu, di hadapan amarah klan Paus Sage Abadi, bahkan klan Hiu Darah Iblis mereka akan mengalami kepusingan yang sangat besar. Karena itu, mereka tidak boleh membiarkannya melarikan diri, apapun yang terjadi. Pikir Komandan Xia. Rasa dingin di mata Komandan Xia menjadi semakin intens ketika dia memikirkan hal ini. Dia berdiri di atas hiu darah, saat cahaya darah melonjak dari dalam tubuhnya. Segera, mata hiu darah memerah. Kecepatannya melonjak ketika berubah menjadi panah darah yang dengan cepat menangkap cahaya merah di depannya. Menyebar dan masuk ke formasi, "Kita jebak mereka!" teriak Komandan Xia. Komandan Xia sekali lagi berteriak dengan keras sambil mengejar. Anggota Blood Demon Share Clan yang terlatih dengan baik juga tersebar secara teratur. Mereka membentuk setengah lingkaran yang mengejar cahaya merah di depan mereka. Bas-bas. Perubahan formasi di belakang juga menarik perhatian cahaya merah. Kuali besar di dalamnya mengeluarkan suara mendengung. Detik berikutnya, tubuh Kuali tiba-tiba berhenti dan turun. Setelah itu, ia dibebankan ke laut. "Bodoh. Kamu benar-benar mencoba untuk bersaing dengan kami, klan Hiu Darah Iblis, dalam hal kecepatan di bawah air," ucap Komandan Xia. Mata Komandan Xia berubah dingin ketika dia melihat ini. Hiu darah di bawah kakinya menyelam di bawah air. Kecepatan mereka tiba-tiba melonjak setelah memasuki laut. Ratusan muncratan air muncul di permukaan laut, saat mereka mengejar kuali merah itu dengan kecepatan yang bahkan lebih mengejutkan. "Benar-benar merepotkan," gumam Lindong. Kuali cahaya merah dengan cepat mengalir di laut. Dia tanpa sadar mengutuk pelan saat merasakan kelompok itu mengejar di belakangnya. Cahaya kuali besar bersinar, karena kecepatannya melonjak dengan cepat. "Lindong, ada beberapa terumbu karang di dasar laut di depan kita. Ini memiliki medan yang rumit. Kita harus sembunyi di sana." Suara yang tiba-tiba terdengar di benak Lindong, ketika Lindong mengontrol Burning Sky Cauldron. Lindong menguatkan dirinya sendiri setelah mendengar ini, dia terlalu sulit untuk melarikan diri dari hiu iblis darah ini. Mereka akan mengejar cepat atau lambat pada tingkat ini. Kuali raksasa dengan cepat bergegas lewat. Ini berlanjut sekitar 10 menit atau lebih, sebelum barisan karang yang seperti gunung bawah laut, muncul di dasar laut di depannya. Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong, dan kuali besar itu mengambil beberapa gerakan yang berkelok-kelok secara terus-menerus. Akhirnya kuali merah dengan cepat menyusut di titik buta, kuali itu berubah menjadi seukuran telapak tangan, dan segera menyatu dengan karang besar dengan suara plop. Wush wush. Hiu darah sekali lagi bersiul saat mereka berlalu dari belakang, setelah Burning Sky Cauldron menyusut dan menyatu menjadi karang. Akhirnya mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Namun ini tidak berlangsung lama, sebelum sekelompok hiu darah kembali. Yang memimpin mereka adalah Komandan Xia. Dari ekspresi mereka yang sangat jelek, jelas bahwa mereka telah menyadari, bahwa mereka telah kehilangan target mereka. "Cari daerah terumbu karang ini. Mereka pasti bersembunyi di sini," teriak Komandan Xia. Komandan Xia meraung dengan marah, ketika para ahli dari klan Hiu Darah Iblis buru-buru menjawab perintah itu. Setelah itu, mereka menyebar terpisah dan mulai mencari dengan hati-hati medan yang rumit dari dasar laut ini. Cahaya kuali merah tua di dalam karang juga mulai redup saat pencarian berlangsung.
Pada akhirnya, itu pada dasarnya berubah menjadi batu merah-merah. Tidak ada fluktuasi yang dipancarkan darinya. Mudah-mudahan kita tidak akan ditemukan, gumam Lindong. Setelah semua fluktuasi dari Burning Sky Cauldron telah memudar, Lindong menepuk-nepuk tangannya dan bergumam sendiri dalam dunia kuali. Ada sejumlah besar orang dari klan Hiu Darah Iblis. Tidak hanya ada ahli tahap kehidupan mendalam, tetapi ada 10 orang yang telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Bahkan Lindong akan mengalami kesulitan untuk berurusan dengan line-up seperti itu. "Kakak, terima kasih telah menyelamatkan aku," ucap Mu Lingshan. Suara tawa seorang gadis kecil tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Lindong. Dia menoleh, hanya untuk melihat Mu Lingshan duduk di pintu plat hitam miliknya. Adegan ini terlihat agak tidak biasa. Tatapan Lindong berhenti di pelat pintu hitam yang diduduki Mu Lingshan, saat matanya sedikit fokus, sangat mungkin baginya untuk secara samar mendeteksi fluktuasi yang relatif menakutkan darinya. Itu jelas, bahwa pelat pintu seperti ini adalah harta Yuan murni yang sangat kuat, pikir Lindong. Sepertinya pelat pintu itu berasal dari peti mati kematian. Yan tiba-tiba berbicara. Peti mati kematian, penutup peti mati. Lindong sedikit terkejut, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ini adalah harta yang sangat kuat, yang telah diturunkan dari zaman kuno. Saat itu, peringkatnya sangat tinggi di antara harta karun khusus itu, namun dia hanya memiliki peti mati kematian di tangannya. Meski begitu, masih dimungkinkan untuk menggunakan serangan Death Key. Ini setara dengan teknik ahli tahap kematian mendalam, ucap Yan menjelaskan. Apa, harta yang sangat kuat? Lindong kaget. Dia tidak menyangka, bahwa penutup peti mati sudah sangat kuat. Tidak heran itu berperingkat tinggi, bahkan pada zaman kuno. Namun saat dia memikirkan bagaimana gadis kecil yang lembut dan mungil itu mengayunkan pelat besar untuk memukul orang lain, dia mulai merasa, bahwa itu akan menjadi adegan yang sangat lucu dan menarik, pikir Lindong. Lindong diam-diam menghela nafas. Setelah itu, matanya melihat ke arah Mu Lingshan, saat dia tersenyum dan bertanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Lindong. "Ya," Mu Lingshan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, wajahnya agak kemerahan, dan wajah pucat sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Kemampuan pemulihan gadis kecil ini sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada miliknya, meskipun dia telah berlatih Green Heaven Materialist Dragon Skill. Dia baru saja menderita serangan kekuatan penuh dari ahli tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Hiu busuk yang penuh kebencian itu. Jika bukan karena meterai sesepuh mereka, mereka semua bisa melupakan caranya untuk melarikan diri pada hari ini. Mu Lingshan menyatakan dengan marah. Sudut-sudut mata Lindong berkedut-kedut. Dia bisa merasakan fluktuasi yang sangat jelas dan kuat dalam tubuh Mu Lingshan. Namun fluktuasi ini tampaknya ditekan oleh sesuatu. Oleh karena itu, Lindong agak percaya padanya. Ini menyebabkan dia sedikit berkeringat. Dia telah bertemu banyak orang di dunia ini, dan awalnya percaya bahwa dia sudah cukup kuat. Namun dia sepertinya tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Mu Lingshan di depannya, pikir Lindong. "Apakah kamu dari klan Paus Sage Abadi?" Lindong melirik Mu Lingshan sebelum bertanya. Mu Lingshan mengangguk. "Kamu harus kembali begitu orang-orang itu pergi. Tetua kamu seharusnya bisa dengan mudah melepas segel di tubuh kamu. Selain itu, sangat berbahaya bagi kamu untuk berkeliaran sendirian di luar," ucap Lindong sambil tertawa. "Tidak mudah bagi aku untuk melarikan diri. Aku tidak akan kembali," jawab Mu Lingshan sambil memutar kepalanya. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Lindong dengan mata cemas. "Kakak Lindong, mengapa aku tidak ikut bepergian denganmu saja? Kamu dapat meyakini, bahwa aku tidak akan menjadi beban," ucap Mu Lingshan. Lindong tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tidak takut kalau aku akan menjual kamu?" Mu Lingshan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, sebelum dia menjawab. "Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku punya perasaan, bahwa kamu tidak akan melakukan apapun padaku," jawab Mu Lingshan. Lindong sedikit mengernyit. Ekspresi Mu Lingshan relatif tulus. Namun kepercayaannya yang tidak diketahui ini, membuatnya merasa sedikit tidak pasti. Ini karena dia jelas mengerti, bahwa kepercayaan ini pasti berasal dari sesuatu. Mungkin, sumbernya berasal dari sesuatu yang dia miliki, pikir Lindong. "Mari kita lihat situasinya dulu," balas Lindong. Lindong menggelengkan kepalanya. Namun dia tidak membuat janji apapun, lalu dia melanjutkan. "Kita harus tetap di sini selama beberapa hari ke depan. Orang-orang itu tampaknya tidak mau menyerah, dan mereka mungkin tidak akan pergi dengan mudah untuk saat ini," ucap Lindong. Kalau begitu, aku akan tidur dulu," balas Mu Lingshan. Mu Lingshan mengangguk, dan dengan gembira tersenyum pada Lindong.
Selanjutnya, dia berbaring di pelat hitam dan tertidur di depan mata Lindong yang tidak bisa berkata-kata. Cahaya yang sama muncul dari tubuhnya saat dia tidur. Tampaknya metode surga abadi yang melimpah akan aktif secara otomatis ketika dia tidur. Selain itu akan menyembuhkan semua luka di dalam tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia duduk di udara dan menutup matanya. Namun pikirannya memperhatikan perburuan di luar karang. Dia sadar bahwa jika jejak mereka ditemukan, kemungkinan mereka harus terlibat dalam pertempuran yang agak besar dan intens hari ini, pikir Lindong. Kemampuan Burning Sky Cauldron untuk menyembunyikan dirinya jelas melebihi harapan Lindong. Selain itu, medan di bagian laut ini benar-benar agak rumit. Oleh karena itu, meskipun anggota klan darah iblis hiu telah berulang kali mencari di daerah itu selama 5 hari, mereka masih tidak dapat menemukan di mana Burning Sky Cauldron disembunyikan. Para ahli dari klan Blood Demon Shark mencari selama 5 hari tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah dengan marah. Lagi pula, mustahil bagi mereka untuk terus melakukan pencarian skala besar di tempat ini. Oleh karena itu, anggota klan darah iblis hiu mulai mundur setelah 5 hari. Namun Lindong tidak segera muncul, tetapi terus bersembunyi selama 2 hari lagi. Beruntung juga dia sangat berhati-hati. Ini karena dia mengetahui, beberapa ahli suku hiu darah menyelinap selama 2 hari ini. Tampaknya pihak lain belum menyerah sepenuhnya. Namun pencarian mereka akhirnya berhenti setelah 7 hari. Lindong bisa merasakan, bahwa semua kehadiran dari klan Blood Demon Shark dalam radius 1000 mil telah benar-benar menghilang. Bagian dari terumbu karang yang sangat besar tiba-tiba runtuh di dasar laut yang tenang. Setelah itu, cahaya merah dengan sangat hati-hati keluar darinya. Ada kuali merah kecil di dalam cahaya. Pada saat ini, kuali berkedip ketika cahaya itu berkembang dengan cepat. Mulut kuali dimiringkan terbuka, dan 2 sosok bergegas keluar dari dalamnya. Tampaknya sudah aman. Mata hitam legam Mu Lingxian melihat sekelilingnya saat dia berkomentar. Ya, Lindong mengangguk. Yuan Power bangkit di sekelilingnya dan mengisolasinya dari air. Dia memandangi gadis kecil dengan 2 kuncir dan tersenyum. Karena sudah aman, sekarang saatnya aku pergi, ucap Lindong. Kakak Lindong, tolong biarkan aku ikut denganmu. Meterai yang ditempelkan orang tua padaku tidak akan bertahan lama. Aku akan menjadi sangat kuat setelah aku memulihkan kekuatan aku. Mu Lingxian buru-buru berkata setelah dia mendengar, bahwa Lindong akan segera pergi. Lindong mengerutkan keningnya setelah mendengar ini, dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tidak meragukan kekuatan Mu Lingxian. Namun itu akan menjadi agak merepotkan jika dia ditemukan oleh hiu iblis darah sambil membawa gadis kecil ini bersamanya, pikir Lindong. Bahwa dia berteman dengan klan Paus Sage Abadi lebih berharga daripada menyinggung klan darah iblis hiu. Selain itu, begitu segel yang dipasang pada gadis kecil ini dihilangkan, bahkan seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna tidak akan bisa menghentikannya. Dia akan menjadi penolong yang cukup baik dalam pencarianmu untuk menemukan simbol leluhur kedua. Yan berkomentar pada saat ini. Lindong sedikit memiringkan kepalanya. Dia mempercayai kata-kata Yan. Karena Yan mengatakannya seperti ini, dia akan membawa gadis itu. Lindong berbalik ke arah Mu Lingxian saat ia mencapai kesimpulan ini, dan menganggukkan kepalanya. Namun sebelum gadis kecil ini bisa melompat kegirangan, dia menambahkan. Namun kamu harus mendengarkan aku di sepanjang jalan, dan tidak dapat mengambil tindakan sendiri. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu, ucap Lindong. Wajah kecil Mu Lingxian dipenuhi dengan kegembiraan. Kepalanya mengangguk terus-menerus seperti burung kecil yang mematuk biji-bijian. Ini menyebabkan Lindong tersenyum tanpa sadar. Dia mengulurkan tangannya dan menarik 2 kuncir lucu di kepala gadis kecil itu ketika dia berbicara. Ayo pergi, ucap Lindong. Tanpa basa-basi lagi, tubuh Lindong bergerak dan menyembur dari permukaan laut. Setelah mengorientasikan dirinya, ia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah barat daya. Namun kali ini, ada ekor cahaya biru tambahan di belakangnya. Kakak Lindong, kemana kita akan pergi? Tanya Mu Lingxian. Kita akan pergi ke wilayah pedagang langit, jawab Lindong. Oh, aku pernah mendengar tentang tempat itu. Sepertinya ada banyak hal menarik di sana. Aku ingin tahu, apakah akan ada ranjang langit jaring ilahi yang paling aku sukai, ucap Mu Lingxian. Hah? Ranjang langit jaring ilahi, apa itu? Tanya Lindong. Telah dikabarkan, bahwa itu bisa disebut sebagai harta Yuan murni yang sangat nyaman. Jika aku mendapatkannya, aku akan bisa tidur kapan saja yang aku mau. Kayu jelek ini membuat diriku sangat tidak nyaman untuk tidur. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mencurinya, jawab Mu Lingxian.
Perjalanan Lindong tidak terlalu membosankan dengan gadis kecil Mu Lingshan di sisinya. Beberapa kata kekanak-kanakan dan naif Mu Lingshan kadang-kadang akan menyebabkan Lindong tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sekitar setengah hari berlalu, sementara mereka berdua tertawa dan mengobrol di perjalanan mereka. Pada saat ini, suara Yan tiba-tiba terdengar di benak Lindong. Lindong, hati-hati. Beberapa fluktuasi milik klan Blood Demon Shark sekali lagi muncul di depan kamu, ucap Yan. Apa-apaan mereka ini? Mereka masih belum pergi juga, gumam Lindong. Ekspresi Lindong sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Sosoknya yang bergerak maju segera berhenti, saat alisnya dirajut rapat. Tampaknya orang-orang ini belum menyerah. Sepertinya mereka telah memperbesar area pencarian dan orang-orang mereka menjadi agak terpencar. Kamu harus terlebih dahulu membiarkan gadis ini menyembunyikan diri, karena mereka sudah menemukanmu, ucap Yan. Kakak Lindong, ada apa? Mu Lingshan muncul di samping Lindong dan bertanya dengan suara yang tidak pasti. Kamu harus masuk ke Burning Sky Cauldron terlebih dahulu. Kami telah bertemu orang-orang itu lagi, jawab Lindong dengan nada mendesak. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan Burning Sky Cauldron dengan cepat muncul. Oh, Mu Lingshan sedikit tidak mau setelah mendengar ini. Namun dia akhirnya teringat, bahwa dia telah setuju untuk mendengarkan Lindong. Segera, tubuh kecilnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke Burning Sky Cauldron. Lindong melambaikan lengan bajunya, dan Burning Sky Cauldron dengan cepat menyusut, sebelum memasuki lengan bajunya. Kedua matanya sedikit menyipit, ketika dia melihat laut yang jauh di depannya. Suara percikan terdengar samar-samar. Pada saat yang sama, ada juga beberapa kehadiran ganas. Mereka datang seperti yang diharapkan, pikir Lindong. Mata Lindong sedikit dingin saat dia merasakan kehadiran ini. Orang-orang ini tampaknya terus-menerus berlama-lama. Sementara Lindong berdiri di udara, percikan menjadi semakin jelas. Segera setelah itu, selusin cahaya darah muncul dalam pemandangan Lindong. Setelah diamati dengan cermat, mereka adalah ahli dari klan Blood Demon Shark, yang telah dia temui sebelumnya. Selain itu, yang memimpin mereka adalah ahli dari klan Blood Demon Shark yang disebut Komandan Xia. Kamu lagi, lebih dari selusin hiu darah mendekat dengan cepat, dan sangat cepat muncul di depan Lindong. Mata kejam Komandan Xia menyapu tubuh Lindong. Dia sedikit terkejut ketika dia mengerutkan keningnya dan berkata, apakah ada masalah? Lindong menatap mereka dan berbicara dengan suara tenang. Klan Darah Iblis Hiu kami memiliki misi untuk mencari target di daerah ini. Kamu harus turun dan memungkinkan kami untuk menggeledah kamu, balas Komandan Xia. Mata Komandan Xia perlahan menyapu tubuh Lindong. Ada sedikit kelelahan di matanya. Kemungkinan pencarian ini telah menghabiskan terlalu banyak energinya. Selain itu, dia telah mengidentifikasi Lindong sebagai ahli tahap awal kehidupan mendalam. Oleh karena itu, nadanya tidak sopan. Maafkan aku juga sedang terburu-buru dan tidak punya waktu untuk melakukan tindakan tidak masuk akal dengan kamu. Lindong mengerutkan keningnya dan menjawab. Apa katamu, ucap Komandan Xia. Meskipun kata-kata Lindong sopan, ekspresi Komandan Xia secara bertahap menjadi gelap. Kemungkinannya bahwa dia telah terbiasa mendominasi, dia tidak berharap, bahwa Lindong yang hanya memiliki kekuatan tahap awal kehidupan mendalam, sebenarnya akan berani menolaknya. Bocah, suasana hati komandan ini sekarang sangat mengerikan. Oleh karena itu, kamu tidak harus berusaha bersikap keras di depan aku. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya, ucap Komandan Xia. Bibir Lindong mengerucut. Dia menunduk dan menatap ekspresi berbahaya Komandan Xia. Wajahnya sendiri yang memiliki sedikit kelembutan, sekarang perlahan menjadi benar-benar tanpa ekspresi. Aku sudah sopan kepada kamu, karena kamu menjadi bagian dari klan Darah Iblis Hiu. Jika kamu terus mendorongnya, aku hanya bisa memberitahumu dengan kemampuanmu, itu masih tidak cukup untuk melakukan sesukamu di Chaotic Dimensi. Ucap Lindong. Meskipun Lindong tidak benar-benar ingin bertarung, karakternya tidak rendahan, sehingga ia akan membiarkan siapapun menggertaknya. Hatinya terasa sangat tidak senang menghadapi agresivitas Komandan Xia. Benar-benar orang bodoh yang tidak tahu batas kemampuannya. Balas Komandan Xia. Ekspresi Komandan Xia menjadi benar-benar jelek. Dia menatap Lindong, saat niat membunuh yang kaya melonjak di matanya. Kakinya segera mendorong bagian belakang hiu darah, dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang langsung bergegas menuju Lindong. Kebetulan sekali, suasana hatiku sekarang sangat mengerikan. Aku akan melampiaskan kemarahanku padamu, bocah bodoh. Teriak Komandan Xia. Lindong menatap Komandan Xia, yang sedang menuju ke arahnya sambil ditemani oleh aura jahat, saat cahaya dingin melonjak di mata hitam pekatnya. Segera, cahaya hijau menyapu bersih.
4 tato cahaya naga hijau langsung naik dari dalam tubuhnya. Segel kursi naga hijau surgawi. Ucap Lindong. Teriakan rendah dan dalam terdengar. Pada saat yang sama, telapak naga hijau raksasa bersiul. Akhirnya angin itu membelah udara, dan bertabrakan dengan Komandan Xia. Bang! Fluktuasi energi liar dan keras menyapu langit seperti badai, sementara permukaan laut di bawahnya terbelah secara paksa, membentuk bekas luka sepanjang 1000 kaki. Namun itu sangat cepat diisi kembali oleh air laut lagi. Bang! Angin liar dan angin kencang membentur langit, sementara tubuh Komandan Xia langsung membeku. Dengan suara teredam, dia terlempar ke belakang di bawah mata tertegun dari orang-orang kuat lainnya dari klan Blood Demon Shark, dan dengan keras menembak ke laut dengan percikan. Biur, permukaan laut dengan cepat membelah sekali lagi, ketika Komandan Xia keluar dari air dengan cara yang agak menyedihkan. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Lindong. Namun ada jejak tambahan di bawah dinginnya kegelapan ini. Sangat mungkin bahwa kekuatan dari telapak tangan Lindong sebelumnya, itu sudah membuatnya mengerti, bahwa orang di depannya ini, sepertinya memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata yang sebelumnya dia katakan. Para ahli klan Blood Demon Shark sekitarnya juga secara bertahap berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan saat mereka menatap Lindong. Suasana saat ini tidak diragukan lagi menjadi tegang dan bermusuhan, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.